Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi ke mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika. Kali ini kita masuk ke pembahasan kesetimbangan benda terapung. Nah, di sini kita sudah masuk ke materi keempat mengenai kesetimbangan benda terapung. Nah, ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Jadi yang pertama adalah mengenai pendahuluan. Lalu ada hukum Archimedes, ada stabilitas benda terendam, dan stabilitas benda terapung. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pendahuluan. Apakah itu kesetimbangan benda terapung? Jadi, benda yang terendam di dalam zat cair mengalami tekanan dalam permukaannya. Jadi, di dalam zat cair itu pasti memiliki muka airnya. Nah, di muka air itu memiliki tekanannya di permukaannya. Nah, ada dua komponen. Yang pertama adalah komponen horizontal. Jadi, komponen horizontal adalah gaya tekanan yang bekerja pada benda adalah sama, tetapi saling berlawanan arah, sehingga saling menghilangkan. Ini adalah komponen horizontal. Sehingga seringkali komponen horizontal itu tidak diperhitungkan dalam perhitungan tekanan. Yang kedua adalah komponen vertikal. Komponen vertikal merupakan komponen gaya ke atas bekerja pada permukaan bawah benda, dan juga komponen gaya ke bawah yang bekerja pada permukaan atas benda. Jadi di sini tergantung dari luas dari volume benda, berat benda, massa jenis benda tersebut terhadap air. Jadi semakin berat bendanya, dia akan gaya ke bawahnya akan lebih besar daripada gaya ke atasnya. Nah, ini komponen vertikal lah yang menjadikan acuan apakah benda tersebut terendam, terapung, atau melayang. Nah, aplikasi kesetimbangan benda terapung ini bisa kita lihat contohnya pada kapal, lalu pada pelampung, dan lain sebagainya. Dan juga sekarang juga banyak bangunan-bangunan air yang melayang ya, seperti rumah apung dan sebagainya. Nah, ini merupakan bagian dari hukum Archimedes. Jadi isinya apabila suatu benda diletakkan pada zat cair, maka benda tersebut mengalami tiga hal ya. Salah satu dari tiga hal tersebut yaitu tenggelam, teredam, atau mengapung. Nah, pada zat cair yang tergantung pada gaya berat dan gaya apung. Jadi antara gaya berat dan gaya apung inilah yang mempengaruhi benda apakah tenggelam, teredam, atau mengapung. Nah, ini adalah merupakan bagian dari hukum Archimedes. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah benda. Ini bendanya bentuknya oval atau elips ya. Dia memiliki tekanan dari segala arah, baik tekanan secara horizontal maupun vertikal. Namun untuk tekanan horizontalnya karena dia saling menghilangkan ya. Ini ada tekanan ke kiri dan tekanan ke kanan. Dia saling menghilangkan karena besarnya sama. Sedangkan gaya vertikalnya ini ada gaya FD dan juga gaya FU. Nah, gaya FD ini adalah gaya yang disebabkan karena berat benda itu sendiri. Jadi beratnya dari benda ini itu adalah gaya FD. Sedangkan gaya FU itu adalah gaya angkat, gaya ke permukaan, gaya yang disebabkan oleh air. Itu adalah FU. Nah, sedangkan FB gaya total itu sama dengan FU dikurangi FD. Jadi rumus gaya itu adalah gamma atau berat jenis dikalikan luas penampang dikalikan H itu tingginya. Atau volume ya, atau gamma dikalikan volume benda tersebut. Gamma itu adalah berat jenis, di mana berat jenis itu adalah massa jenis dikalikan dengan gravitasi. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah hukum Archimedes ya. Jadi di mana ada Fg dan ada Fp. Fg itu adalah berat akibat benda itu sendiri. Jadi Fg adalah berat terhadap benda itu tersendiri. Sedangkan Fb itu adalah gaya ke atas yang disebabkan oleh permukaan air. Itu adalah Fb. Nah, ini Fb dan Fg itu memiliki titik pusat. Kalau Fg titik pusatnya pasti sesuai dengan titik pusat dari benda tersebut. Misalnya bendanya persegi, berarti titik pusat atau titik tengahnya adalah di titik G. Sedangkan Fb itu merupakan titik pusat dari benda yang
terendam oleh air. Jadi ini permukaan airnya, yang terendam adalah bagian ini ya, dari sini sampai sini. Nah, bagian terendam oleh air ini, titik pusatnya adalah di titik B. Lalu ada juga D. D itu adalah kedalaman dari benda yang terendam oleh air. Nah, hukum Archimedes itu seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau Fg sama dengan Fb, gaya benda sama dengan gaya angkat air, berarti dia mengayang. Kalau Fg lebih dari Fb, maka tenggelam. Fb kurang dari Fb, maka dia mengapung. Seperti itu. Nah, ini untuk memudahkan ya, untuk mengetahui titik pusat benda, pusat berat benda, atau kita biasanya menggunakan langsung momen inersianya. Momen inersia ini digunakan untuk nanti menghitung tinggi megasentrum atau tinggi mg-nya. Nah, ini ada momen inersia untuk segi 4, segitiga, lingkaran, dan juga setengah lingkaran. Dan masih ada bentuk jenis lainnya yang nanti bisa di-searching oleh teman-teman. Nah, ini contoh stabilitas benda terendam. Jadi contohnya seperti ini. Kita lihat gambar yang pertama dulu ya. Ini adalah titik FB. Titik B itu lebih tinggi daripada titik G. Jadi pusat titik G berada di bawah pusat apung titik B. Sehingga di mana gaya ke atas lebih besar daripada gaya ke bawah. Jadi ketika hal ini terjadi, ketika benda ini diberi goyangan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Jadi bendanya tidak mengguling membalik ya. Dia kembali ke posisi semula. Namanya adalah benda stabil. Jadi pusat berat titik G itu berada di bawah pusat apung atau titik B. Nah, kalau kita lihat kondisi kedua di sebelah sini, ini kebalikannya. Titik apung B itu di bawah berat G, pusat berat benda di G, sehingga gaya apungnya lebih kecil daripada gaya benda. Sehingga ketika diberi gerakan, benda ini dia akan mengalami guling. Bendanya bisa jadi terbalik, mengguling. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau ada satu lagi contoh, ini adalah bentuk lingkaran. Kalau lingkaran, antara titik B dan titik G itu posisinya sama. Jadi mau diputer berapa kali pun dia akan netral, karena titiknya sama antara gaya apung dan juga gaya beratnya. Nah, kita masuk ke keseimbangan stabil. Jadi pusat berat di bawah pusat apung ya, pusat berat di bawah pusat apung. Contohnya seperti ini. Ini ada titik B yang warna kuning, ini ada titik G yang warna merah. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ya, misalnya nanti kita hitung dulu, kita hitung tinggi megasentrum atau mg dari titik M ke G. Kalau nilainya minus berarti dia terbalik, kalau nilainya plus berarti dia tidak terbalik. Jadi contoh, kasus 1. Titik M itu lebih besar daripada G. Jadi nilai FB, gaya berat, itu lebih besar daripada gaya apung. Nah, di sini berusaha menimbulkan momen yang mengembalikan posisi benda stabil, sehingga nanti MG-nya itu positif. Jadi ini ada titik M ya, di sini ada titik M. Jadi kalau titik M ini masih di atas titik G, maka dia stabil atau dia tidak akan mengguling. Tapi kalau titik M ini, titik yang berada di bawah titik G, berarti dia bendanya akan mengguling. Seperti itu. Sedangkan kalau titik M, posisinya sama dengan titik G, berarti bendanya dalam keseimbangan netral. Nah, selanjutnya, ini ada B aksen ya. B aksen itu apa? Jadi B aksen adalah volume zat cair yang dipindahkan, mempunyai bentuk yang berbeda pada waktu posisi benda miring. Jadi ketika ini lurus, hanya ada satu titik B. Ketika kita goyangkan bendanya, titik B tersebut akan berubah posisi. Ini kan titik beratnya, titik B. Jadi tadinya titik B yang ada di sini, ketika bendanya miring, maka pusat beratnya bukan di sini lagi, tetapi di titik B aksen. Nah, ini pusat beratnya. Nah, dari titik B aksen ini,
kita bisa menentukan ini adalah nilai gaya apungnya, sedangkan Fg adalah nilai gaya bendanya, berat bendanya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita menentukan nilai Mg atau nilai megasentrum, tinggi megasentrum itu berapa? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Bagaimana kita menghitung tinggi megasentrum gitu kan? Ini kan sama seperti gambar yang tadi ya. Jadi ketika bendanya miring, titik apungnya berubah dari titik B menjadi titik B aksen. Jadi ada gaya apung, ada gaya benda, berat benda itu sendiri. Nah, kemiringan inilah yang menyebabkan adanya sudut. Ini ada sudut ya, alfa ya. Sudut alfa. Dan yang kita cari adalah berapa titik M ke titik G. Titik M itu apa sih? Titik M itu adalah tinggi megasentrum ya, tinggi metasentrum. Nah, titik M ini merupakan titik perpanjangan antara B aksen dengan G. Jadi pertemuan antara B aksen dengan titik G. Titik G kita luruskan tegak lurus, titik B aksen juga kita luruskan sehingga bertemu di satu titik. Ini adalah tinggi metasentrum. Ini yang kita cari untuk mengetahui apakah benda tersebut guling atau tidak. Nah, ini saya berikan contoh penurunan rumusnya ya. Penambahan gaya apung, ada momen couple terhadap titik O. Nah, di sini rumus yang langsung kita gunakan ya adalah yang warna merah. Jadi berapa sih nilai titik M? Itu sama dengan berat jenis kali tangen kali alfa kali I. Ini adalah momen inersia. Momen inersia yang tadi ada di sini. Misalnya bentuknya persegi. Berarti momen inersianya adalah ini ya, 1/12 BH pangkat 3. Misalnya bentuknya segitiga. Berarti momen inersianya adalah 1/36 BH pangkat 3. Nah, ini untuk menentukan nilai M. Ada juga cara lainnya dengan menggunakan rumus sin. Jadi nilai FB, gaya apung, dikali BM dikali sin alfa. Atau bisa juga menggunakan M sama dengan berat jenis kali V kali BM kali sin alfa. Nah, ini substitusi, kita substitusi sehingga kita dapat ya bahwa inersia itu sama dengan volume dikalikan BM. BM itu titik antara B ke M. Nah, BM itu sama dengan I dibagi dengan volumenya. I itu inersia, per V itu volume. Nah, bagaimana kita menentukan tinggi metasentrum? Tinggi metasentrum itu adalah GM. Jadi GM itu sama dengan BM dikurangi BG. Seperti itu. GM sama dengan momen inersia dibagi volume dikurangi BG. Nah, ini BG tergantung posisinya ya. Jika posisi G lebih kurang dari B, maka BG ditambah. Tapi kalau posisinya G lebih dari B, maka posisinya dikurang. Contohnya ini adalah posisi G lebih dari B ya. Jadi BG sama dengan OG. OG itu adalah titik tengah ya, titik tengah. Dari bawah sini, O ini adalah O-nya. Ini adalah O. OG berarti O ke titik tengah atau titik pusat dari benda tersebut. Itu adalah G. Jarak O ke G. Sedangkan OB adalah dari bawah benda ke titik pusat dari benda yang teredam. Itu adalah OB. Seperti itu. Kita langsung saja latihan soal supaya lebih mudah. Ini ada 2 contoh latihan soal yang akan saya bahas dan ada 2 contoh soal yang teman-teman kerjakan. Yang nomor 1, suatu kubus berukuran panjang sisi 0,6. Kubus itu kan berarti persegi sama sisi ya, panjangnya 0,6. Mempunyai rapat relatif 0,7. Mengapung di air, hitung bagian kubus yang terendam dalam air. Berarti berapa bagian kubus yang terendam. Nah, di sini kita ketahui panjangnya 0,6, rapat relatif 0,7. Kalau terendam berarti itu sama dengan FG sama dengan FP. Sedangkan ditanya adalah D, bagian. Jadi ini adalah kubus ya. Nah, ini ada bagian yang terendam air. Ini permukaan air. Nah, ini berapa sih kedalaman yang terendam air? Ini adalah D. Nah, ini yang ditanyakan. Oke, kita cari yang pertama rapat relatif sama dengan 0,7. Untuk mencari massa jenis benda berarti tinggal rapat relatif dikali
massa jenis benda, massa jenis air, sehingga 0,7 kali 1000 kg per meter kubik. Hasilnya adalah 700 kg per meter kubik. Ini dapat relatif. Lalu FG itu adalah berat benda ya, sama dengan gamma benda dikalikan A dikali H. Berat bendanya 700. Dikali gamma benda sama dengan rho benda, massa jenis benda, dikalikan gravitasi, dikalikan A adalah 0,6 kali 0,6 ya, kali 0,6 karena persegi ya, kubus. Nah, jadi sehingga ketemu Fg-nya adalah 1483,272 Newton. Berapa gaya apungnya? Gaya apungnya sama dengan gamma air dikalikan A dikalikan D. A itu sama ya, luas penampang. D itu adalah kedalaman air yang terendam. D itu yang ditanya, ini adalah nilai D. Jadi gamma air 1000 kali 9,81 kali 0,6 kali 0,6 kali D. Jadi di sini ketemu 3531,6 D Newton. Nah, sekarang kita samakan Fg sama dengan Fb. Sehingga kita bisa menentukan nilai D. Jadi bagian yang terendam oleh air itu sebesar 0,42 meter. Selanjutnya ini contoh soal yang kedua. Diketahui balok berukuran tinggi 2 meter, lebar 4 meter, panjangnya 0,5 meter, rapat relatif 0,75. Berapakah nilai megasentrumnya atau nilai GM? Untuk mengetahui apakah benda tersebut mengguling, stabil, atau tidak stabil. Yang pertama kita hitung adalah untuk mengetahui berat jenis dari benda tersebut. Jadi S-nya 0,75, sehingga massa jenis benda adalah 0,75 kali 1000 kg per meter kubik. Fg-nya adalah berat benda tersebut sama dengan berat jenis benda dikalikan luas benda dikalikan tinggi benda. Sehingga ketemu hasilnya 294,3 Newton. Untuk FB itu adalah gaya apungnya. Gaya apung sama dengan berat jenis air dikalikan luas penampang dikalikan D. D itu bagian benda yang terendam oleh air. Sehingga di sini ketemu hasilnya 1962 D kali Newton. Nah, kita hitung nilai D. Nilai D sama seperti yang soal nomor 1, sehingga ketemu D-nya adalah 0,15 meter. Nah, berarti pusat apung itu berada di, ini ya, pusat apung kan titik B. Ini adalah titik B. Ini adalah B. Sedangkan yang di tengah ini adalah G. Jadi pusat apung itu adalah setengah dari bagian benda yang terendam. Jadi setengah dari D, 0,15 bagi 2, sama dengan 0,075. Berarti ini adalah OP. O itu kan titik yang paling bawah. Ini adalah O. Lalu pusat benda adalah tinggal total tinggi benda dibagi 2, sama dengan 0,1. Ini adalah nilai OG. Berarti kita bisa menghitung nilai BG sama dengan OG dikurangi OB, sama dengan 0,025. Sedangkan berapakah nilai BM? Itu adalah momen inersia dibagi volume air. Sama dengan 1/12 kali 0,4 kali 0,2 pangkat 3. Dibagi volumenya 0,4 kali 0,5 kali 0,15. Sehingga di sini ketemu BM-nya sama dengan 0,0086. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah menghitung nilai GM atau MG. Ini ketutupannya tulisannya. GM sama dengan BM dikurangi BG. BM-nya sama dengan 0,0086, BG 0,025. Dikurangkan sehingga hasilnya adalah negatif 0,0164. Berarti kalau nilainya negatif, bendanya tidak stabil atau mengguling. Oke, ini ada 2 latihan soal lagi. Coba teman-teman kerjakan. Nah, bisa dijawab dalam bentuk video ya, video penjelasan. Nanti kumpulkan jawabannya di link OneDrive yang ada di menu tugas pertemuan 4. Dan nanti video terbaik akan saya upload ke YouTube. Begitu.
Oke, cukup sekian pertemuan kita di pembahasan kesetimbangan benda terapung. Selamat belajar. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.